cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Ayo semuanya semangat ya, dan siapkan hati untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Sekarang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan sehingga kami bisa menyembah dan memuji-Mu lagi. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan sampai hari ini. Bimbing dan ajarilah kami sehingga kami bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Teman-teman, duduk yang manis ya. Hari ini kita akan belajar kisah Nabi Elia dan ibu yang baik hati. Nabi Elia adalah seorang yang hidup dekat dengan Tuhan. Ia taat dan setia kepada perintah Tuhan. Ia mentaati perintah Tuhan untuk pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Tuhan memelihara hidup Nabi Elia di sana. Ketika air sungai Kerit mulai menjadi kering akibat tidak ada hujan selama beberapa tahun, Tuhan kemudian menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Di Sarfat, Nabi Elia bertemu dengan seorang ibu yang sudah tidak memiliki suami. Ibu itu tinggal bersama seorang anaknya.
Mereka berdua hidup pas-pasan. Bahkan mereka hanya memiliki bahan makanan yang cukup dimakan untuk 1 kali saja. Nah, adik-adik harus belajar ya. Pada waktu makan, ambil yang sekiranya adik-adik bisa menghabiskan. Jangan makanan yang tidak habis kemudian menjadi terbuang. Belajar bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada papa dan mama karena adik-adik dapat makan setiap hari. Sementara ibu dan anaknya tersebut untuk hari berikutnya mereka tidak tahu apa yang dapat dimakan mereka lagi. Akan tetapi, walau kekurangan, ibu itu tidak pelit. Ia mau berbagi makanan dengan Nabi Elia. Ibu itu adalah contoh seorang yang baik hati dan mau percaya kepada janji Tuhan. Mau tahu kan cerita lengkapnya? Yuk kita saksikan bersama tayangan video berikut ya. Cerita tentang Alkitab, Elia dan Janda Sarfat. Halo, ini Elia. Halo. Dia adalah seorang nabi yang taat kepada Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan berbicara kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Oke. Mendengar perkataan Tuhan, Elia pun pergi ke Sarfat. Akhirnya, setelah sekian lama perjalanan, sampailah Elia di pintu gerbang kota Sarfat. Ia duduk dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah melindunginya selama perjalanan. Tiba-tiba, Elia bertemu dengan seorang ibu yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu, Elia berkata kepada ibu itu, Ambilkan aku sedikit air dalam kendi, supaya aku dapat minum. Baru saja ibu itu mengambil kendinya, Nabi Elia memanggilnya lagi. Bawalah juga sepotong roti. Aku lapar sekali. Tidak ada roti padaku sedikit pun. Aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk aku dan anakku terakhir kalinya. Setelah itu, kami sudah tidak mempunyai makanan lagi. Tetapi Elia tahu bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Karena itu, Elia menghibur janda itu dan menyuruhnya untuk melakukan seperti apa yang dikatakan Elia kepadanya. Sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ibu itu mendengar firman Tuhan lalu menuruti perkataan Elia. Ia pergi membuatkan sepotong roti bundar kecil untuk Elia. Anak laki-laki ibu itu datang dan meminta roti kepada ibunya karena lapar. Tetapi ibunya mengatakan bahwa roti itu untuk tamu mereka. Lalu diantarkan roti yang sudah dimasaknya itu kepada Elia. Dengan berdebar-debar, ibu itu kembali ke dapur. Dan ketika ia membuka tempat menyimpan tepung dan minyak, ajaib! Ternyata tepung dan minyak tetap sama seperti sebelumnya, tidak berkurang. Hatinya sangat gembira. Dia dan anaknya
tidak akan kekurangan makan seperti yang dikatakan Nabi Elia. Mereka bisa makan kenyang setiap hari. Yippee! Tiba-tiba, anak ibu janda itu terkena sakit lalu anak itu tidak bisa bernafas dan meninggal. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar anak itu hidup kembali dan Tuhan mendengarkan doanya. Maka anak itu menjadi hidup kembali dan Nabi Elia membawa turun dari kamar atas. Akhirnya, ibu janda itu percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Adik-adik, apa sih yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Elia dan seorang ibu di Sarfat? Bahwa Tuhan memelihara hidup orang yang mau percaya, taat, dan memiliki iman kepada Tuhan. Nabi Elia adalah orang yang mau mengikuti Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya. Ketika Nabi Elia berdoa untuk anak ibu itu, Tuhan berkenan mengabulkan doa Nabi Elia. Seperti Tuhan memelihara hidup Nabi Elia, ibu dan anaknya itu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus juga pasti memelihara hidup kita. Adik-adik, rajin berdoa ya, dan andalkan Tuhan selalu. Percayalah apa yang adik-adik doakan, jikalau seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan berkenan mendengar dan mengabulkannya. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 tertulis, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita." Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan juga dalam kitab Matius pasal 21 ayat 22 tertulis, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Mari kita juga belajar memiliki sikap yang murah hati, tidak pelit untuk berbagi, walaupun di masa yang sukar. Karena murah hati termasuk salah satu dari buah-buah roh loh. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ada tertulis mengenai macam-macam buah roh. Antara lain, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan adik-adik sekolah minggu kita hari ini, sekarang kita masuk ke ayat hafalan ya. Ayo ambil Alkitabnya. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 147 ayat 11. Adik-adik, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah selesai Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kesehatan, Engkau memberkati orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan. Berkati kami dalam studi kami, dalam pekerjaan orang tua kami ya Bapa. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari adik-adik kita ucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.